Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalian semua ini sadar enggak? Kalau agamamu itu enggak punya Tuhan. Sadar apa enggak? Enggak sadar. Jadi tugasnya Satria Bening itu banyak. Kalian mengaku sebagai Satria Bening mau dimunculkan oleh manusia, apalagi Satria Bening ini Hardito. Untuk apa? Mudah maksiat. Sementara yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasuba itu udah nggak ada. Maksiat itu udah nggak ada. Bisa kalian ingat zaman Kalasuba, zaman Sukaria, zaman keemasan itu ngerti nggak? Ngerti nggak? Seperti apa zaman keemasan itu? Sudah dibilang sama Satria Bening. Kalian kalau bukan Satria Bening, tikus Jawa. Dengar baik-baik dulu. Kalian kalau bukan Satria Bening, cukup diam mulut. Tapi kalau kalian musuhnya Satria Bening, kalian pemuja maksiat, ini lawanmu. Lawanmu ada di sini. Sudah saatnya saya bunuh kalian satu persatu. Bukankah Satria Bening ditugaskan untuk meluluhlantakan kejoliman, kejahatan, kemunafikan? Ilmunya Satria Bening itu bagaikan gunung Semeru sejauh. Selama ini saya diam aja. Kalian hina, kalian caci. Asmore SMS diam. Tapi diamnya Satria Bening Muhammad Rais itu bukan berarti takut. Aku bilang kalian kalau punya tuliskan anak negara serbu aja. Mau ambil apanya negara? Kamu menguasai presiden gitu. Ya. Presiden mau kalian kuasai, negara ini mau kalian jadikan pelacur gitu. Istrimu, istriku, istriku, istrimu gitu. Ilmu itu ilmu ketengan. Berapa kali aku bilang tadi ilmu ketengan. Bisa apa kamu? Bisa apa? Cuman buat cetruk sama pandemi itu kok. Lagunya minta ampun. Semua kartumu itu ada sama aku. Kemampuanmu itu semua ada sama aku. Pegang semua sama aku. Kau bisa buat
sakit gigi, sakit kepala, penyakit mendadak. Perbuatan-perbuatan kalian itu. Makanya zaman Soeharto dulu kiai itu dimasukkan dalam karung. Kekebalan kayak gitu gampang meratakan kalian itu. Buat keris, buat senjata, tinggal ditirakati, dibacakan doa, dicikiri, mati semua kalian. Kalau buatan pandai kayak gitu, kalian gosokkan di badanmu, udah kalian pamerkan di media. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang kalian miliki itu. Kalian lihat sekarang ini 4 orang langsung biarkan kalau mau terkenal lah. Itu sholatnya Satrio Penyingit Muhammad Rois. Kalian boleh sholat, kayak mana caramu sholat? Sholatnya Satrio Penyingit itulah. Itu cara menunjukkan sama umatnya Satrio Penyingit Muhammad Rois. Penangkalnya sholatnya Satrio Penyingit Muhammad Rois hanya mandi tobat. Kalau hanya meratakan channel IKN, orang-orang IKN yang sudah dirasuki musuh-musuh SP Rois, semudah membalikkan telapak tangan. Ayo, tahun ini kita selesaikan. Nur Wahyudi, Lang, siapapun, bersiaplah. Kalian mau bersatu, bersatulah. Kalian itu hanya didorong sama orang-orang yang di belakang, menjadikan umpan kalian. Satrio Penyingit itu enggak bodoh. Kayak channel IKN, yang punya channel itu orang amanah itu. Kalian serang sama GMU, kalian tundukkan channel IKN. Kalian hanya mau manggung di channel IKN. Satrio Penyingit tahu semuanya. Kalau Satrio coba IKN Kesatria itu, channel IKN itu bukan orang amanah, udah tewas dari kemarin. Itu tanggung jawab sebagai SP. Ini belum apa-apa, masih latihan ini. Sampai ijab Satrio Penyingit Muhammad Rois sudah terbuka rata kalian sama. Kalian tikus-tikus Jawa baru seperti itu udah bilang Satrio Penyingit Muhammad Rois sudah babak belur. Kalau babak belur hanya mulut aja itu apa? Itu dianggap anjing menggonggong. Kan tahu nggak hari kiamat itu seperti apa? Hari kiamat itu harus melewati zaman keemasan, zaman Sukaria. Semua pepohonan, semua binatang itu akan berubah jadi manusia. Karena binatang, pepohonan ini semua manusia dulunya. Satrio Penyingit Muhammad Rois bukan meyakini, tapi itu yang nampak sama mata kepala maupun mata batinnya Satrio Penyingit, bahkan melihat alam 10. Makanya dibilang sama Pak Rois, sadulur papat kali mau pancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Surga inilah yang dibilang alam 10. Kesinilah akan dibawa sama Satrio Penyingit pulang ke alam 10. Makanya alurnya Gusti Allah Satrio Penyingit Imam Mahdi, Gusti Allah Satrio Penyingit Dewa, manusia ini satu jalur. Kalian cuman
bilang aku penganut agama ini, aku penganut agama ini, aku penganut agama ini, tapi Tuhannya nggak ada. Tuhanmu itu dukun. Orang Jawa Tuhannya dukun. Orang Islam Tuhannya kiai. Kalau orang Kristen Tuhannya pendeta. Buddha dan Hindu Tuhannya avatar dan Buddha. Ini Tuhan kalian. Kalau kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya kalian ke sini. Nggak sama Tuhannya. Makanya Satrio Piningit Imam Mahdi itu disuruh turun ini untuk meluruskan semua ini. Ini baru tentang agamanya, belum dunianya, belum sesudah kalian mati nanti bongko nanti mudar istiak. Belum lagi tentang masalah orang badan halusnya. Jin mana yang kalian kuasa? Sini, suruh ke sini jin. Kalian mau turunkan hujan, petir daerahku, silakan. Kalian suruh ke sini. Angin puting beliung di daerahnya Satrio Piningit Muhammad. Suruh sini. Kalau kalian ketemu dajjal, suruh sini dajjalnya. Berapa banyak dajjalnya? Jangan dajjal teriak dajjal. Kalau orang awam bisa kalian tokoi, bisa kalian bodohi kalau dajjal. Dajjal kalian bilang di Palestina, dajjal kalian bilang di Amerika. Dajjal kalian bilang di Sumatera rambutnya keriting. Padahal dajjal kalian sendiri. Kenapa seperti itu? Kalian bisa nyalahkan, nggak bisa benarkan. Kalian bisa ngomong KW tapi nggak tahu yang asli. Kalian bisa nentang Satrio Piningit, tapi kalian sendiri tersesat. Tanya, kalau kamu lebih hebat dari Satrio Piningit Muhammad Rais, kalian lihat 7 keturunan dari sekarang, nggak usah sampai hari kiamat. 7 keturunan aja kehidupan anak-anakmu nanti seperti apa kalau agamamu aja nggak bertuhan. Sementara yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasuban nanti udah nggak ada orang penyakitan, nggak ada orang sakit-sakitan. Karena apa? Karena udah nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada pendeta, nggak ada bisu, nggak ada Buddha lagi. Mari kalau merasa kalian itu orang berilmu, mari. Satu lawan orang setanah Jawa. Satu orang lawan setanah Jawa. Satu orang lawan orang berilmu seluruh dunia. Silahkan. Pakai apa kalian serang aku? Pakai amalan apa? Silahkan. Pakai doa apa? Pakai zikir apa? Silahkan. Zikir bismillah pun boleh kalian serangkan sama aku. Jangankan hanya surat Yasin. Biar cepat selesai urusan kita. Jangan orang-orang awam yang kalian serang. Ini yang kalian serang, orang ini. Istana negara, presiden negara Indonesia ini nggak ada yang benar.
menyalakai sesama, sesama umat manusia, menyalakai umat manusia juga. Negaramu ini nggak bisa untuk perlindungan masyarakat nih, terutama masyarakat miskin, masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Ini negaramu sekarang. Makanya saudaraku dimana Allah kita berusaha. Hadapkan sama Allah. Kira-kira musuh hadapkan sama Allah. Kalau kita bunuh sama angin, caranya gampang, simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Hancurkan titik-titik siapa yang kalian derajat umat manusia, derajat seluruh makhluk ini di mata Allah, baik manusia maupun dewa sekali. Dewa itu jin kuning. Jin kuning takut sama jin putih. Jin putih takut sama orang, sama manusia. Kenapa seperti itu? Karena jin, syah, dewa sekalipun dia nggak bisa berpikir. Karena otaknya sudah jadi batu. Berbeda sama manusia seperti kita, masih punya pikiran. Itulah perbedaan antara jin sama manusia. Makanya manusia seperti kita ini lebih mulia daripada mereka. Kenapa seperti itu? Karena kita punya. Tapi kalau sukmamu itu bisa menjaga raga, sukmamu nggak bisa menjaga ragamu, kayak mana kalian bisa melindungi anak-anakmu, kayak mana kalian bisa melihat masa depan? Sekarang nih saudaramu yang menjadi pejabat lagi kacau semuanya, gak ada yang gak kacau. Karena ulah-ulah khilafah ini, karena ulah-ulah Islam radikal ini. Islam radikal itu zamannya Soeharto itu dimasukkan karung semua, dibunuh semuanya. Itulah yang disebut PKI. Satro Penyinget Imam Mahdi Jurusama Avatar Kalke itu diturunkan di Indonesia ini, diturunkan di Ibu Pertiwi ini, karena Ibu Pertiwi ini wakilnya Bu. Ibu Pertiwi ini harus mangku dunia, karena Pajajaran baru itu suatu saat untuk dunia. Kecilnya Satro Penyinget Muhammad Waris, belum ada orang yang keluar dari pondok pesantren Tanah Jawa, kampung Satro Penyinget Muhammad Waris itu aman, nyaman, tentram. Begitu ada yang namanya Riyadi pulang dari pondok pesantren, semua orang sekampung pada kena stroke. Jadi sekarang nih orang-orang yang bisa buat stroke ini tadi, dia tertawa dia melihat orang-orang manusia ini tadi dibunuh secara kecil. Jadi kehidupan di kampungnya Satro Penyinget Muhammad Rawisana sekarang udah nggak ada kedamaian sama sekali, nggak ada kenyamanan sama sekali. Kampung maksiat jadi.
banyak yang harus ditata ulang, masih banyak yang harus dibenahi. Jadi mohon dong kalian itu berhati-hati. Kalau mau mewujudkan zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kala Subah itu berhati-hati. Kalau yang sudah nentang Satria Penyingit Muhammad Rais, tahun ini harus selesai, kita selesaikan. Kalian butuh contoh sama yang lain. Kalau nggak ditebas kalian terus akan nyelakai orang lain. Makanya kita lihat yang akan datang di negara kita ini zaman elo-elo atau zaman kamu, kita lihat seiring berjalan. Kalau orang normal nggak ada yang mau istriku, istrimu, istrimu, istrimu. Karena kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, menjadi anak Tuhan. Jangan sampai jadi manusia pendusta kan.